paling susah menemukan orang jujur, kata Nabi, di akhir zaman. Ya, gelar macam-macam boleh, gelar berbinaik, yang jujur susah. Maka surga bukan dipenuhi oleh orang yang bergelar, surga itu dipenuhi oleh orang yang amanah. Jadi jangan berfikir ketika kita sudah pada level profesor seakan-akan pemilik surga, tidak. Malah kadang-kadang makin jauh dengan agama. Jadi tertipu oleh dunia. Jadi begitulah orang makan haram. Selama enggak ada makan haram sama sekali, jujur kerja, segala sakit anak pupu, itu insya-Allah doanya diterima Allah. Itu penghalang doa paling kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Pertama sekali mohon maaf ada perubahan rencana karena perkiraan awal itu kita tidak mengaji 2 kali Sabtu karena harus menjemput dan mengantar kembali. Ternyata liburan anak-anak diperpanjang seminggu, sehingga kita terpaksa liburkan di Sabtu depan. Seharusnya saya antar anak kembali ke Bandar Jumat kemarin, cuma karena diperpanjang seminggu, sehingga kita daripada nganggur, kita mengaji. Sabtu depan baru kita liburkan. Sabtu subuh depan itu tidak mengaji sementara. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita sedang membahas tentang persiapan atau amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan ketika datangnya malam dan hari Jumaat. Kita sudah bahas di antara amalan ketika datangnya malam Jumaat, karena dalam Hijriah yang disebut hari, memulainya hari adalah ketika terbenam matahari. Dan ada beberapa perkara yang sudah kita bahas, yaitu di antaranya ketika datangnya malam Jumaat itu hendaknya seseorang memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat
Al-Kahfi, ya, seperti yang sudah kita sebutkan, semua kitab menyebutkan surat Kahfi, ya, semua kitab menyebutkan surat Kahfi karena dalil tentang bacaan di hari Jumaat yang diutamakan adalah surat Kahfi. Sedangkan Yasin dibolehkan, tapi itu dalilnya umum, tidak mengkhususkan di malam Jumaat, ya. Dan kita sudah sebutkan alasannya kenapa Kahfi, karena pertama berhubungan dengan hari kiamat dan persiapan kiamat, karena dalam Kahfi itu dijelaskan tentang tanda-tanda menjelang kiamat, akan munculnya Dajjal, Ya'jud, Ma'jud. Kemudian diceritakan tentang pemuda Al-Kahfi yang ingin disebutkan Allah adalah sebagaimana mereka tidur dan mereka dibangkitkan selama 309 tahun. Begitulah kita kita nanti akan tertidur di alam barzakh bagi yang beriman, kemudian dibangkitkan proses kiamat atau di akhirat. Dan sebenarnya surat Kahfi ini kalau mau dibaca bersama juga tidak mengapa, Bapak. Ya, kalau mau dibaca bersama, jadi menghidupkan malam Jumaat, berkumpul di musalla, dan itu berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah tentang berzikir. Mereka yang berkumpul lalu yazkurun Allah, yatluna ayatillah, berkumpul berzikir, mereka kemudian membaca ayat-ayat Allah, maka malaikat datang mendoakan mereka. Kalau memang ingin baca masing-masing silahkan, tapi biasanya kalau baca masing-masing sudah 10 tahun direncanakan tidak jadi-jadi biasanya, kan? Maka lebih baik ya, baca sama-sama. Kamu di komplek Wateh di malam Jumaat kamu baca Kahfi, yang tiro mat mik, satu pegang mik, kami baca sama-sama, Pak. Dan memang saya buat begitu programnya. Alhamdulillah tiap malam Jumaat jalan Kahfi, ya, supaya lebih jalan lagi. Pertama, yang pegang mik cari orang yang bagus bacaannya, jangan yang kira-kira ketika dia pegang mik hancur komplek, ya. Yang kedua, lebih bagus lagi, ya, sediakanlah makanan-makanan ringan, ya. Apakah bu sidik ataukah apalah, pokoknya bersemangat, bersemangat, ya. Jadi boleh memprogram seperti itu, boleh, tidak mengapa. Bukankah di malam-malam Ramadan pun disuruh berkumpul? Nabi pun kadang-kadang memanggil Ibnu Mas'ud, bacakan Quran di hadapanku, ya, kata Rasulullah. Pernah Nabi membaca membaca Al-Quran sampai pada ayat sajadah, semua sahabat bersujud, saking ramainya yang bersujud sampai tidak ada tempat meletakkan kepala untuk sujud. Itu menunjukkan apa? Mereka berkumpul lalu membaca Quran, mendengarkan bacaan Nabi, lalu mereka mengulangnya. Jadi tidak mengapa, dan itu perbuatan yang baik, ya, daripada malam Jumaat dilewatkan begitu saja. Kalau sudah besok pagi biasanya enggak dilakukan, itu susah. Baik. Berikutnya, yang ini sekedar pengingat ulang, berikutnya yaitu memperbanyak doa di malam dan hari Jumaat, karena hari Jumaat hari mustajabah doa. Tapi ada dua waktu yang paling inti di hari Jumaat, yaitu yang pertama ketika khatib sedang membaca, ketika khatib duduk di antara dua rukun al-khutbah. Situ kata Nabi waktunya sedikit sekali, di situ mustajabah doa. Tentu bagi perempuan akan bertanya, man kamu urinang empat kamu depa, di mana kami tahu khatib sedang duduk di antara dua rukun khutbah.
Ada satu waktu lagi yang paling inti di hari Jumaat, iaitu ba'dal asar. Ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asar, kata Nabi. Jaga hari Jumaat itu, dijaga iaitu setelah salat asar. Berdoalah, di situ mustajabah doa. Jadi ibu-ibu yang meminta supaya suaminya tidak jadi kahwin lagi, mintanya setelah salat asar hari Jumaat. Mintalah supaya Allah jaga anak kita, jangan sampai tersesat, jangan sampai maksiat. Kekuatan doa melebihi usaha. Walaupun orang bilang doa tanpa usaha itu sebuah kemalasan, kerugian, tetapi kekuatan doa itu melebihi usaha. Itu yang perlu kita tahu. Orang enggak berusaha, cukup dengan doa, Allah bisa rubah keadaan. Karena Allah lebih mencintai orang yang mengembalikan urusan pada Allah dibandingkan yang berusaha tapi tidak kembalikan urusan ke Allah. Karena kita ini kan usaha hebat kali pun tetap dalam vonisnya tetap Allah yang memvonis. Makanya Nabi Ibrahim dengan doa tidak pernah mendidik Ismail jadi betul-betul soleh. Makanya banyak orang hari ini berusaha habis-habisan cari sekolah favorit, cari ustaz favorit, kemudian parenting, ulang-ulang parenting, aju-aju parenting. Yang ujung mana letak palih sin. Kenapa begitu? Sibuk parenting, tidak pernah berdoa. Dia lupa kekuatan kita itu ada pada menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi perbanyak doa Pak. Dari malam Jumaat itu perbanyak doa kepada Allah. Dimakbulkan. Wajib bagi Allah memakbulkan hamba yang tidak ada penghalang doa. Kecuali ada penghalang doa. Penghalang doa yang paling kuat iaitu ketika dalam darah kita ada makanan haram, atau baju yang kita pakai baju haram, piring yang kita gunakan piring dari hasil haram. Sedikit perlu kita informasikan, harta haram itu tidak mesti hanya harta yang zatnya haram. Jadi makan haram itu bukan bermakna melulu makan babi, anjing, tidak. Malah kita tidak makan babi. Salat enggak pernah, tapi babi kita enggak pernah makan. Walaupun babi mengatakan di urungnya lagi ibu hantam itu mayang kata babi, tapi yang kita enggak pernah makan babi. Walaupun amalan sampai babi pun heran lihat kita. Kan? Jadi jangan mengira kita sudah lepas daripada makan haram hanya gara-gara menghindar makan babi, anjing, darah, bangkai. Hari ini yang paling banyak orang melakukan makan haram bukan dari zatnya, tetapi cara memperolehnya. Itu yang paling banyak makan haram orang hari ini. Kerja di tempat haram, menghidupkan riba, memajukan riba, kerja di adira. Contoh Pak. Kemudian menghidupkan dunia kredit riba. Ada yang tidak masuk kerja, gaji ambil, itu haram. Ada yang model masuk kerja seharusnya jam 8, duduk di kedai kopi dengan baju PNS sampai pukul 11. Tiap hari begitu. Nasabah nunggu, orang yang mau urus surat nikah, buku nikah nunggu, hoka diuruh-uruh dengan gejek kopi. Tiap hari begitu. Itu dari jam 8 sampai jam 11 nyampeng haramnya. Itu yang dia kasih makan anaknya dan isterinya. Lalu dia berdoa di hari Jumaat, tidak akan makbul. Dia makan sesuatu yang melawan syariat, iaitu ghulul, khianat. Wa ma kana li nabiyyin ayyaghul. Nabi tidak pernah ghulul. Nabi enggak pernah khianat. Kalau kami dosen, ada sebahagian dosen, tapi tidak banyak, tapi ada. Tapi dosen-dosen yang di dalam
Musala ini enggak biasanya enggak. Kamu dosen paling banyak makan haram. Seharusnya masuk 16 kali, cuma masuk 8 kali, tanda tangan 16 kali. Ada yang masuk cuma 2 kali. Tambang pun membakar semangat mahasiswa untuk menggenggam dunia. Kemudian tambang terakhir, dunia telah berada dalam genggaman kita. Tanda tangan jom 16 ke, awakkah merepuk A mandum. Dikasihnya A semua. Jangan kasih tahu dekan, jangan kasih tahu dosen yang lain. Semua dapat A, masuk cuma 2 kali. Tanda tangan 16 kali. Nyan pek belah ke nyan pengharum. Makanya hari ini kejujuran nomor 1 paling susah menemukan orang jujur, kata Nabi di akhir zaman. Gelar macam-macam boleh, gelar berbinaik, yang jujur susah. Maka surga bukan dipenuhi oleh orang yang bergelar, surga itu dipenuhi oleh orang yang amanah. Jadi jangan berfikir ketika kita sudah pada level profesor seakan-akan pemilik surga, tidak. Malah kadang-kadang makin jauh dengan agama. Jadi tertipu oleh dunia. Jadi begitulah orang makan haram. Selama enggak ada makan haram sama sekali, jujur kerja, tiga-tiga sakit anak pupu, itu insya-Allah doanya diterima Allah. Itu penghalang doa paling kuat. Baik. Berikutnya, ketika subuh hari Jumaat disunnahkan membaca as-sajadah dan al-insan. Subuh hari Jumaat disunnahkan membaca sajadah dan al-insan. Rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua al-insan. Dan ini tetap dalam kategori sunnah. Kalau sekira-kira orang sudah mulai merasa bahwa itu wajib, disunnahkan untuk tidak membaca kedua ayat itu sesekali. Jadi kalau orang awam sudah sampai pada pemahaman, pulang dari masjid yang biasanya sajadah dengan insan di subuh Jumaat, lalu ada orang yang pulang ketika pada suatu waktu imam tidak baca, jamaah mulai kesal, menggerutu, mengatakan hanai baca ronyo sajadah dengan insan. Dia marah. Ketika saat itu berarti sudah terwaham, sudah mulai terimage seakan-akan itu wajib. Disitulah Ibnu Hajar, Imam Nawawi mengatakan disunnahkan untuk tidak membacanya sesekali, untuk mengubah sebuah pemahaman seakan-akan itu wajib. Karena orang hari ini mau salat di mana? Di masjid fulan. Kenapa? Di situ ada sajadah dengan al-insan. Padahal di semua masjid ada sajadah, tapi dia pilihnya masjid yang ada as-sajadah al-insan. Nanti ada masjid yang enggak baca, dia enggak mau ke situ, merasa tidak nyaman, merasa tidak diterima salatnya. Jadi ini disuruh sekali-sekali rubah bacaan itu kalau sudah mulai muncul pemahaman seakan-akan itu wajib. Karena Nabi pun menghindari yang sunnah dijadikan wajib. Nabi saja menghindari yang sunnah jadikan wajib. Makanya Nabi salat tarawih hanya 3 malam di masjid, setelah itu tidak mau keluar lagi, khawatir dianggap wajib di malam Ramadan. Begitu bacaan di subuh hari Jumaat. Oh, tidak bisa, enggak ada yang bisa, tidak mengapa, silakan baca, tapi menyujud berpanjang bacot. Gantinya usahakan yang panjang-panjang. Namun kalau bisa para imam berusahalah untuk menghafal as-sajadah dengan al-insan. Berikutnya, dimakruhkan mengkhususkan malam Jumaat untuk melakukan qiyamul lail. Jadi maksudnya bukan enggak boleh qiyamul lail. Nabi SAW menyebutkan la takhussu lailatal jum'ah bisalatin min bainil layali. Janganlah engkau mengkhususkan malam Jumaat sebagai malam tahajud
di antara semua malam. Maksudnya bukan enggak boleh tahajud, tetapi jangan membuat strategi seakan-akan malam lain anda perlu ada tahajud, tak perlu malam Jumaat dah. Berarti seminggu sekali malam Jumaat itu yang dia salat tahajud saja. Ini yang maksud Nabi. Makruh mengatur seakan-akan jadual tahajud hanya di malam Jumaat. Baik. Itu semua amalan ketika datangnya malam Jumaat sampai subuhnya. Nah, setelah salat subuh apa persiapan kita? Perkara apa yang disunnahkan lagi untuk menuju ke proses Jumaat atau salat Jumaat? Tadi sudah selesai tentang amalan-amalan yang umum ketika datangnya malam dan hari Jumaat. Nah, sekarang ketika subuh hari, setelah salat subuh, apa yang harus atau apa yang disunnahkan untuk persiapan menuju ke salat Jumaat? Yang pertama yaitu at-tabkir ilal masjid. Kalau bisa bersegeralah merencanakan menuju ke masjid. Nah, disuruh segera rencanakan menuju ke masjid. Kalau bisa di waktu tabkir itu, bakrun atau bikrun, itu artinya subuh, ba'da subuh, pagi-pagi, itu sudah balik ke masjid. Makanya Nabi mengatakan yang datang di waktu awal itu mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor unta. Jadi pahala dia seperti dia berkurban dengan seekor unta. Daerah 20 jutaan hanya dengan datang ke masjid lebih awal. Walaupun dia tertidur di sana, setelah zikir sebentar, zikir 5 menit, tidur 5 jam, tapi kalau merempok pahalanya karena tujuannya memuliakan. Nanti jam kedua seperti menyembelih seekor sapi. Jam-jam 8, jam 9 itu pergi dapat pahala menyembelih seekor sapi. Jam ketiga antara jam 9 sampai jam 10 itu dapat pahala seperti menyembelih seekor kambing. Jam 10 sampai jam 11 dapat pahala seperti menyembelih seekor ayam. Jam-jam 11 sampai jam 12 seperti menyembelih seperti telur ayam. Yang datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, maka malaikat menutup catatan amalnya, tidak ada lagi fadilah itu, enggak diberikan lagi bonus apapun. Jadi hanya diberikan yang wajib saja, yaitu yang Jumaat. Dah ini makanya disuruh segera rencanakan pergi Jumaat pagi-pagi. Dan ini amalan bagi mereka yang tidak dibebani kewajiban dunia. Settingan kita hari ini Jumaat tetap kerja, Jumaat masuk kantor, karena kita bukan negara Islam yang menghormati Jumaat. Kalau yang sudah pensiun, itu sebaiknya tidak tidur di rumah. Ambil kesempatan ini. Habis salat subuh kira-kira jam-jam 7-nya kaji berangkat. Walaupun terasa aneh. Kenapa terasa aneh? Mungkin di sana orang yang bersih-bersih masjid bingung, ni bapak ni kok cepat kali, sampai dia mengatakan, Pak masih lama Pak. Nyan diurung pergi masjid atau ngejak berat. Enggak tahu ada hadis yang menyebutkan keutamaan pergi Jumaat cepat. Jadi rencanakan datang cepat ke masjid bagi para pensiunan, bagi para pengangguran. Jadi ini amal pertama. Sebelum pergi ditambah dengan amalan lain, iaitu al-ghuslu li salatil jum'ah. Hendaknya mandilah lebih dahulu sebelum
pergi Jumaat. Jadi sunnah mandi sebelum pergi Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa keutamaan orang-orang yang mandi sebelum pergi Jumaat. Pertama ada suruhan dulu. Kata Rasulullah, "Iza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Barang siapa yang hendak menuju ke salat Jumaat, hendaknya dia mandi lebih dahulu. Mandilah lebih dahulu, kata Nabi. Kemudian nanti bersambung dengan hadis yang lain yang berhubungan dengan beberapa perkara untuk menghias diri. Jadi yang utama dulu adalah mandi. Tujuan mandi ini yang pertama mensucikan diri. Yang kedua untuk memuliakan dan menyamankan orang-orang yang berada di samping kanan kiri kita di hari Jumaat. Karena hari itu hari orang berkumpul. Jadi mandilah supaya orang lain terasa nyaman, dan itu termasuk salah satu pahala di dalam Islam, yaitu membuat orang lain bahagia dengan keadaan kita. Nah, kemudian ketika mandi itu disunnahkan untuk melakukan as-siwak. Jangan lupa melakukan as-siwak, yaitu sikat gigi. Ini proses mandi yang paling penting. Karena bau mulut itu sangat mengganggu bagi orang yang datang di hari Jumaat. Ketika kita membaca bacaan-bacaan dalam salat, bau mulut kita menyebar. Di saat itu orang lain mau pindah tidak bisa. Akhirnya orang lain tersiksa berada di samping kita. Maka disuruh sikat gigi. Sikat gigi di saat mandi untuk pergi Jumaat. Sikat gigi ini saking pentingnya Nabi sampai mengatakan, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak berat bagi umatku, la amartahum bisiwak fi kulli salah, inda kulli salah, akan kuwajibkan siwak di setiap waktu salat kalau tidak memberatkan. Maksud Nabi, seandainya boleh kuwajibkan, cuma karena ini Nabi tidak ingin memberatkannya, disunnah muakkadkan melakukan siwak, sikat gigi lah sebelum menuju ke Jumaat. Jadi bukan hanya Jumaat saja sebenarnya, semua waktu salat. Ini kita salat subuh bang, itu lebih utama untuk sikat gigi sebelum datang salat subuh, karena mengganggu sekali. Bau bukan hanya mengganggu orang yang salat, bahkan malaikat pun terganggu dengan bau mulut. Malaikat tidak senang dengan orang yang bau mulut. Kata Rasulullah, man akala sauman au basadan, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, ini maksudnya adalah mentah-mentah. Nanti dalam kitab yang lebih luas, iaitu Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu para ulama menyatakan kalau bawang itu sudah dimasak, di sini juga disebutkan dalam kitab fiqh Islami, kalau bawang itu sudah dimasak, direndam, digoreng, sudah hilang bau mentahnya, maka itu tidak mengapa. Tapi yang makan bawang putih, bawang merah, lalu tidak sikat gigi, apa kata Nabi? Faliya'tazil masjidana, jauhkan dirimu dari masjid kami, jangan dekat-dekat dengan kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, kata Nabi. Padahal kan Nabi suruh orang pergi ke masjid untuk salat, tapi bagi yang bau mulut itu malah jangan dekat-dekat, kata Nabi. Orang terganggu, bahkan Nabi menyambung, wal malaikatu tata'azza, jangankan orang, malaikat saja itu tidak mau mendekat ke orang yang menyebarkan bau mulut. Ini yang perlu dijaga oleh seorang mukmin.
Bau mulut itu baru mulia ketika sedang puasa dalam Ramadan. Bau mulut itu baru disuruh pelihara ketika sedang puasa dalam Ramadan. Ya, sampai Nabi memuji di sisi Allah bau mulutnya orang Ramadan, seorang sedang puasa, atyabu min rihil misk, lebih wangi daripada wangi kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, di sisi Allah. Kemuliaan dia taat, menahan diri, itu yang mulia. Tapi yang lain itu bau mulut itu tidak mulia. Hari-hari biasa tidak ada kemuliaan bau mulut. Disebut Nabi tadi bawang merah dan bawang putih, itu karena kebiasaan orang Arab makan bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya yang dimaksud adalah semua yang menyebabkan bau mulut, tergantung kebiasaan masing-masing atau makanan masing-masing. Ya. Jadi ada satu kaedah, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kalau Nabi mengucapkan sesuatu atau hukum sesuatu, itu berlaku umum, bukan hanya berlaku pada benda khusus yang disebutkan. Memang Nabi sebutkannya bawang putih, bawang merah, tetapi karena itu jadi kebiasaan dulu. Sekarang semua makanan yang menyebabkan bau mulut jangan makan sebelum solat. Jangan makan peti sebelum salat, jangan makan jengkol, jangan makan durian sebelum solat. Oh, termakan, sikat gigi sampai yakin hilang bau. Termasuk kebiasaan buruk orang hari ini, sebelum solat Jumaat dia enggak masuk-masuk ke masjid tu. Dia merokok di teras. Jadi di teras masjid merokok semuanya. Tunggu azan baru masuk. Dia membawa bau rokok. Nah, bagi dan banyak orang itu juga tidak senang dengan bau rokok. Maka tidak ada isteri yang bercita-cita mencari suami perokok. Ada ibu yang ilung hang kutim kahwin dong kecuali dengan yang merokok mana mana ada. Yang banyak malah buat syarat jid berkahwin dengan lum, tapi syarat je nebah rokok. Merokok itu ini kalau ditanya hukum, itu dalam banyak kitab yang menjelaskannya, termasuk kitab tadi saya jelaskan Mawsu'ah Fiqhiyah, itu kitab 45 jilid, kumpulan semua para ulama mengumpulkan semua data tentang berbagai hal, termasuk yang dibahas salah satunya adalah masalah rokok. Hukum merokok itu kalau di luar masjid itu ada 3 hukum. Hukum merokok dalam kitabnya itu ada 3 hukum. Yang pertama hukumnya mubah. Sebahagian ulama mengatakan mubah, boleh. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua menyatakan makruh. Menyatakan makruh, dan ini lebih banyak daripada kelompok pertama. Dengan berbagai hujjah. Di antaranya salah satunya yang menyebabkan bau mulut, kemudian kesehatan dan seterusnya. Dan pandangan ketiga itu menyatakan haram. Ulama-ulama sebahagian menyatakan hukum merokok itu haram, termasuk ulama-ulama Arab Saudi dan beberapa ulama-ulama yang berada di dunia Arab. Itu banyak menyebutkan hukum merokok itu haram. Jadi masih ada khilaf tentang merokok, hukum merokok. Tapi begitu kita balik lembaran kitab itu, kita teruskan bacaan, ketika bicara tentang merokok di dalam masjid, nyanka sepakat mandum haram. Kalau merokoknya dalam masjid itu haram. Ketika bicara di luar masjid masih ada tiga kelompok. Begitu bicara apa hukum merokok di dalam masjid, sepakat semuanya mengatakan haram. Karena itu termasuk melecehkan masjid. Maka benar-benar sebuah keanehan ketika ada masjid yang penuh dengan asbab rokok. Menasah kampung penuh dengan asbab rokok. Pada di Gusago tadi, itu asal sudah mulai mengaji, ya, itu asbab rokok semua, merokok semuanya. Subhanallah. Ya. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Merokok dalam masjid. Ya. Nah ini
Yang lebih parah lah menyogoreng yang semebut merokoknya mengeri lah mbak kan. Diura kadang-kadang merokok. Kadang-kadang digoreng pun sambil merokok dalam masjid. Kalau di luar masjid terserahlah, karena tadi ada ini. Jadi ini sebuah keanehan kalau terjadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bau rokok pun itu dipermasalahkan kalau bicara tentang kemuliaan masjid. Jadi bukan hanya bawang merah, bawang putih. Kalaupun terjadi, maka sikatlah gigi sebelum menuju ke masjid, terutama di hari Jumaat. Berikutnya, amalan berikutnya ketika mempersiapkan diri di hari Jumaat adalah tandhiful jasad. Jadi tadi bersiwak, sikat gigi, kemudian tandhif al-jasad, bersihkanlah tubuh qabla as-salah, bersihkanlah tubuh kita sebelum menuju ke tempat salat. Contohnya di sini berdasarkan hadis fitrah, yaitu at-taqlim al-adfar, potonglah kuku di hari Jumaat. Disunnahkan potong kuku di hari Jumaat. Sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang cara memotong. Cuma ada beberapa riwayat sahabat, amalan sahabat. Ada yang menyebutkan dimulai potong dari jari kanan telunjuk, potong jari kanan telunjuk sampai ke sini, baru ke jari jempol. Lalu mulai dari jari telunjuk yang kiri sampai ke jari jempol. Ada yang mengatakan dimulai dari jari jempol terus sampai ke kelingking kiri, habis bak jempol. Mulai dari jempol habis ke jempol kaki tangan kiri. Tidak ada satu dalil yang menyebutkan langsung dari Nabi cara memotong. Tapi disunnahkan bersih-bersih secara umum, termasuk taqlim al-adfar, memotong kuku di hari Jumaat, wa qassus syarib, kemudian merapikan kumis. Merapikan kumis. Qassu itu bukan mencukur habis. Ini banyak orang salah faham tentang bahasa qassu. Itu kalau saya baca di dalam Majmu' Syarah Muazzab, itu disebutkan oleh banyak ulama, qassu itu sebenarnya lebih kepada merapikan. Maksud merapikan, dipotongnya tidak mesti harus dicukur habis, tidak mesti. Ditipiskan, rapi, tipiskan, itu sudah dianggap qassu. Karena hari ini kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim dalam masalah ini, sehingga ketika lihat orang berkumis seperti lihat Yahudi. Sena urung misalnya, apalagi orang kita kan banyak yang berkumis, kadang-kadang dia lihat seperti dia lihatnya Yahudi, karena seakan-akan buruk sekali orang yang berpenampilan kumis. Kita ini kalau buruk berpenampilan kumis, kenapa Allah tumbuhkan kumis, kan begitu. Tapi disuruh rapikan. Setiap Jumaat itu disuruh rapikan. Jadi cukurnya terserah, mau cukur habis lebih bagus, artinya boleh. Tapi jangan salahkan ketika mereka yang merapikan. Kira-kira ditipiskan, kemudian tidak menjadi penyaring kopi ketika kita minum kopi, itu sudah okey. Kalau jenggot memang sunnahnya dipelihara. Kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini hadis Nabi, nya khamsun minal fitrah, mencabut bulu ketiak. You cabut, kalau nggak bisa cabut ya cukurlah. Wahalqul anah, kemudian mencukur al-anah. Al-anah ini bulu vital. Gimana pegang bulu vital? Karena na alat vital, na bulu vital kan, tak pegang bi. Disuruh cukur bulu vital. Jadi ya lakukan waktu mandi hari Jumaatnya. Dan itu bahagian daripada suruhan Nabi SAW. Bersih-bersih badan. Berikutnya, tahsin al-hay'ah. Setelah mandi, barulah kita merapikan penampilan.
Pertama tadi rapikan tubuh, mandi, sikat gigi, bersih-bersih, cukur ini, cukur itu. Setelah mandi barulah baguskan penampilan. Apa yang disuruh? Yang pertama masud, bukan ini dulu. Yang pertama at-tazayyun bi labasin ahsani siyab. Pakailah pakaian yang terbaik. Di hari Jumaat itu pakai pakaian terbaik. Wa afdaluha al-bayad, dan yang paling bagus itu berwarna putih. Paling bagus itu berwarna putih. Di hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumaat, wa labisa min ahsani siyabihi, lalu dia memakai pakaiannya yang terbaik. Jadi suruh cari pakaian terbaik, Pak. Pakaian terbaik itu bukan pakaian baru, bukan baju baru, tapi baju baru digosok, dicuci, digosok. Apakah harus jubah? Tidak. Kain sarung, baju kemeja, koko, pokoknya yang sesuai dengan adat kebiasaan yang dianggap baik. Oh, ada yang mengatakan jubah yang terbaik. Perlu kita tahu, Bapak, kalau kita baca sejarah, jubah itu bukan dimulai dari masa Nabi. Bukan Nabi yang memproklamirkan nyomo semenjak kebangkitan Nabi menjadi Rasul, seorang Muhammad jadi Rasul, lalu Nabi memproklamirkan pakaian kita adalah jubah. Enggak ada itu. Tidak. Jubah itu pakaian dari zaman jahiliyah. Lalu kenapa Nabi menyambungnya? Karena melihat banyak manfaatnya. Pakaiannya lebar, kemudian mudah bergerak, kemudian tertutup dengan rapi, gerakan apapun tetap tertutup dia, mau sujud, mau rukuk, mau duduk, tetap dia tertutup dengan rapi. Itu pakaian jubah. Jadi dari zaman jahiliyah memang sudah pakai jubah. Diteruskan oleh Nabi karena melihat kebaikan di dalamnya, jadi enggak perlu dirubah. Jadi Abu Lahab pakai apa? Dia pakai jubah lah. Masa Abu Lahab pakai jakrung? Ada orang yang kadang-kadang benci sekali sama orang pakai jakrung, menganggap wah ini betul ya, betul pakai jubah. Memang Abu Lahab pakai apa? Abu Lahab pun pakai jubah. Abu Jahal pakai jubah. Malah tak pernah dia pakai jakrung. Kita hari ini pakai kain sarung terbias dari orang-orang yang membawa Islam ke daratan kita. Jadi karena orang-orang India, itu para ulama-ulama India dari Gujarat, itu membawa kebiasaan mereka pakai kain sarung, termasuk orang-orang Hadrami, orang-orang Hadramaut yang datang ke sini. Itu salah satu di Yaman, Bapak coba lihat, banyak yang pakai ini, Pak, kebiasaan pakai kain sarung selain daripada jubah. Jadi kebiasaan itu nggak mesti harus pakai jubah, yang penting terbaik. Cari kain sarung tiap Jumaat, itu ganti kain sarung baru. Ini kain sarung sampai ke 2 bulan nak gantung-gantung. Kalau kita campak ke kolam ikan, mati semua ikan-ikan tu. Setiap Jumaat ganti kain sarung, ganti baju, cari yang terbaik. Paling bagus warna putih, itu sunnah, bukan bermakna harus putih, itu sunnah. Itu bagi laki-laki. Maka ibu-ibu, asal suami mau pergi Jumaat, sediakan pakaian gosok, disemprot dengan kiss spray biar wangi. Walaupun suami tidak wangi, yang penting bajunya wangi. Nah, itu semua kan amalan-amalan Allah menyanpi. Bagi orang beriman, itu dia taat habis. Memuliakan Jumaat. Bisa jadi itulah kemuliaan yang dimuliakan Allah. Orang yang memuliakan agama ini, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu berikutnya, setelah mencari baju terbaik, berikutnya adalah masud tayyib illal muhrim wal mar'ah. Lalu pakailah minyak wangi. Pakailah minyak wangi. Sunnah memakai minyak wangi. Nabi menyambung hadis tadi, barang siapa yang mandi di hari Jumaat lalu memakai pakaian terbaik,
wa massa min tayyibin, lalu dia memakai minyak wangi, in kana indah, seandainya dia punya minyak wangi, suruh pakai minyak wangi. Summa atal jum'ah, maka lalu dia datang di hari Jumat dengan keadaan sudah wangi, rapi, mandi sudah, gigi bersih, ya. Kanat kafaratun lima bainahuma wa baina jum'atihi allati qablaha, maka Allah menghapuskan atau menjadikan amalan itu kafarah, iaitu penghapus dosa di antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Ini menunjukkan kiasan besarnya pahala setelah kita memuliakan Jumat. Jadi besarnya pahala itu seperti seakan-akan Allah menghapuskan dosa-dosa antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Para ulama mensyarah hadis, ada juga makna yang lain, bisa jadi orang yang memuliakan Jumat, Allah akan jaga dia untuk tidak jatuh ke dalam dosa dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Allah buat hatinya tidak senang pada dosa. Jadi kalau tiap Jumat kita lakukan begitu, maka terpeliharalah kita dari dosa. Nah, ini dikuatkan dengan beberapa hadis tentang kemuliaan memakai minyak wangi. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, la yaghtasilu rajulu yaumal jum'ah, seandainya ada seseorang yang mandi di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, lalu dia mensucikan dirinya atau membersihkan dirinya semampu mungkin, wa yudahinu min duhnih, lalu dia memakai minyak rambut, duhun itu minyak rambut, wa yamussu min tayyibi baitih, lalu dia memakai minyak wangi, setelah pakai minyak rambut rapi, lalu pakai minyak wangi, summa yakhruju fala yufarriqu baina isnain, lalu dia keluar ke Jumat, ke masjid, dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, maka makruh hukumnya datang Jumat melangkahi bahu-bahu orang yang duduk berdampingan. Jadi orang Jumatnya orang yang sudah duduk duluan, makruh kita langkahi, jangan dilangkahi, Pak. Jadi cari jalur yang tidak mengganggu orang. Summa yusalli, lalu dia salat, arti salat sunnah, diperbanyak salat sunnah di hari Jumat. Summa yansitu iza takallama al-imam, lalu dia diam ketika khatib sudah mulai berbicara. Illa, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, diampunkan dosa-dosanya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Jadi ini kalau memuliakan Jumat, diampunkan dosa-dosa di antara dua Jumat. Itu kemuliaan orang yang memuliakan Jumat. Maka oleh karena itu, sediakanlah minyak wangi. Haruskah yang minyak wangi yang non alkohol? Itu harus kembali kepada hukum memakai minyak wangi yang beralkohol. Khilaf tentang minyak wangi yang alkohol itu, apakah alkohol termasuk khamar atau tidak, dan berapa persen yang dianggap sebagai khamar. Khilafnya di situ, karena ada kalimat Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ketika kalimat rijsun itu, apa maknanya? Ada dua makna. Makna yang pertama keji, makna yang kedua najis. Kelompok yang mengatakan makna keji itu tidak mengharamkan minyak wangi yang tercampur dengan alkohol. Yang mengatakan najis mengharamkan. Jadi yang memaknakan rijsun itu najis, itu mengharamkan minyak wangi yang alkohol, karena dianggap bahagian daripada najis. Tapi kemudian para ulama bicara lagi, kalau hanya sekedar sedikit persennya untuk menyemprot saja, karena kan alkohol itu dipakai kadang-kadang Pak untuk spraynya, supaya minyak wanginya bisa disemprot, maka banyak juga ulama yang membolehkannya. Jadi kalau begitu, sebenarnya hanya pada tingkat makruh memakai minyak wangi beralkohol, hanya pada tingkat makruh. Saya tidak berani mengatakan haram, karena para ulama pun khilaf dalam masalah itu. Untuk menghindari itu lebih bagus kita pakai yang hana alkohol.
yang tidak alkohol, yang model cilet-cilet di tangan, itu lebih utama kalau mau pergi ke Jumaat. Dan wanginya tidak berkurang, Pak. Tetap wanginya luar biasa, apalagi yang harga 100.000 per sesi itu wangi sekali. Yang harga 5.000 per sesi yang anda tak mengan ubah. Dan nggak mesti malaikat subuh, walau mau pergi itu nggak mesti. Malaikat siang pijit dekat, malaikat malam pijit. Baik, sedikit lagi kita selesaikan Bapak Ibu. Kemudian disunnahkan bagi imam di hari Jumat untuk membaca surat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Ghasyiyah, Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Kadang-kadang juga Nabi membaca Al-Munafiq, Al-Jum'ah di rakaat pertama, kemudian Al-Munafiqun di rakaat kedua. Cuma lebih banyak orang memilih pasangan Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Itu untuk yang salat di masjid di hari Jumaat. Sebenarnya ada beberapa bacaan-bacaan Pak yang memang sebaiknya kita ikuti seperti bacaan Nabi. Termasuk waktu salat qabliyah subuh itu disuruh baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Walaupun kita bisa banyak hafalan, tapi mengikuti Nabi lebih utama. Dan itu bukan sebuah amalan wajib. Hari Jumaat itu juga begitu. Oh, imamnya enggak baca 2 ayat ini, maka tidak mengapa, dibolehkan. Mengganti dengan ayat lain dibolehkan. Cuma sayangnya hari ini banyak imam yang tidak tahu kemakruhan membolak-balik surat. Jadi dia enggak membaca surat berdasarkan urutan dari Al-Quran. Makruh, kita sudah pernah bahas, makruh hukumnya membaca surat yang terbalik urutannya. Maksud terbalik, dia ambil yang belakang dulu, nanti rakaat kedua baru yang depan. Itu makruh. Makruh itu bisa mengurangi kualitas salat. Wallahu alam, mungkin kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang tidak tahu tentang keadaan seperti itu. Ini yang perlu kita ingatkan kembali. Sebagai penutup, ini kita syuruk itu baru mulai 6.39 baru mulai terbit tulu'. Baru boleh solat 6.52, 6.50 baru boleh solat. Jadi ada waktu sedikit untuk bertanya jawab sambil menunggu waktu solat. Penutup, bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang tidak wajib Jumaat? Apakah harus mandi? Apakah ibu-ibu harus mandi di hari subuh Jumaat? Ataukah ibu-ibu harus pakai minyak wangi? Haruskah pakai pakaian terbaik? Itu semua tadi disunnahkan bagi yang wajib Jumaat. Maka yang tidak wajib Jumaat, tidak ada sunnahnya untuk mandi khusus Jumaat, lalu pakai minyak wangi khusus Jumaat. Tidak ada sunnahnya. Tapi walaupun begitu tetap disuruh mandi di hari Jumaat. Ibu-ibu jangan sampai roh Jumaat rohnya pekan mau beda kah rohnya roh Jumaat di kamu hana kadang Jumaat hana ke mana Pak. Itu juga salah. Tetap disuruh mandi, lalu pakaian untuk salat di hari Jumaat itu juga tadi untuk yang wajib Jumaat. Untuk ibu-ibu pakaian di rumah jangan sampai hari Jumaat pakaian lengkap di rumah. Jadi untuk salat ya tetap yang terbaik, cuma jangan kira hari Jumaat itu dari pagi disuruh pakai pakaian lengkap, jilbab besar di rumah, kemudian pakai baju kebaya, lalu orang Jumaat orangnya hana gayu. Karena posisi perempuan itu pakaiannya bagaimana yang diinginkan oleh suaminya di rumah, itu yang terbaik. Kalau suaminya mengatakan kamu jangan pakai apa-apa, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik bagi perempuan. Perempuan itu surganya sudah di bawah telapak kaki suami itu. Kiban geken dia uragam. Mengali uragam kah orangnya baik kah pakai tapu. Kawet-wet lah rumah, kamu gantung buat jendela, baik kah pakai tapu. Wajibkah taat? Wajib. Tapi yang enggak wajib taat kalau dalam urusan maksiat, disuruh keluar enggak usah pakai jilbab, itu yang enggak, itu jangan taat. Tapi kalau di rumah
Ya, kata suami baik kau pakai sapu atau je kau pakai 2 kerak manteng. Sekarang cuba naik ke atas kulkas kau joget-joget 3 ada kulkas haji. Tetap geyu. Itu tetap wajib taat. Begitulah seorang isteri posisinya untuk masuk surga. Suami menjadi andalan jembatan dia masuk surga. Maka ini yang perlu kita ingat-ingatkan kembali tentang kemuliaan hari Jumaat. Baik, ada waktu sekitar 5-7 menit menjelang kita untuk solat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya. Ibu-ibu ada? Kalau tidak ada jangan diciptakan Pak, enggak apa-apa, enggak ada, alhamdulillah. Jangan anak mengang ustaz dah pegat dah pertanyaan, enggak usah. Ustaz senang kalau enggak ada pertanyaan, jadi anak tak beban ke. Ya nasi, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai berkat alat vital juga pakai apa? Oh begitu. Membersihkan bukan alat vital yang dibersihkan ya. Nanti ini kalau takut dong, khawatir dong salah faham. Ini orang Jumaat mengadah ada benda-benda. Ya. Jadi yang disuruh bersihkan adalah bahasanya al-anah, itu artinya bulu kemaluan. Ya. Oh, cara bersihin terserah. Itu enggak diajarkan. Cara bersihin terserah. Mau dengan gunting, yang disuruh halqul anah itu halaqah. Tadi qasaya kusu merapikan Pak kan? Ini kan kumis rapikan, boleh cukur habis, boleh tipiskan. Tapi kalau halqu, halaqah, yahluq, itu cukur habis. Orang Arab itu punya bahasa yang langsung kita tahu maksudnya. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena banyak sekali bahasa, bagus sekali grammarnya, lengkap sekali. Jadi kalau tadi bahasa Nabi itu halqul anah, halaq itu cukur habis. Ya, makanya waktu kita umrah, kalau sudah waktu tahallul, masuk ke tempat barber untuk cukur, mereka tanya, halaq maksudnya cukur habis atau rubu' atau seperempat saja, misal begitu. Itu halaq itu cukur habis. Maka halqul anah mencukur habis bulu kemaluan di setiap hari Jumaat, tapi bulunya saja. Bek nyanyian habis, maka hancurlah hidup kalau sudah semuanya habis ya. Jadi ini kalau masalah itu, masalah cukur-cukur itu setiap hari Jumaat itu berlaku bagi semua, baik laki maupun perempuan. Karena tadi hadis itu bukan hadis yang menyangkut Jumaat saja. Kata Rasulullah, khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang termasuk fitrah disuruh jaga. Cuma disunnahkan bagi laki-laki melakukannya di setiap Jumaat. Tapi semuanya disuruh jaga laki-laki dan perempuan tentang urusan-urusan bersih-bersih itu. Jadi cara enggak terserah Pak, mau gunting, mau pisau silet, mau kapak, tang, obeng, dengan pemotong rumput menyojut takat itu. Itu terserah, itu tidak diajarkan sampai ke situ ya. Allah a'lam. Masih ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oh masih ada. Oh Pak Anto duluan, silakan. Ini agak lari tema. Iya, silakan. Ketika kita mengunjungi orang sakit yang sakitnya sudah parah, ada kondisi dengan kita, biasanya keluarganya mengatakan maaf dosa-dosa pasien. Gimana cara kalau misalnya kita minta maaf juga ya, kita dosa sama pasien, kita minta maaf sama keluarga, itu gimana? Baik, seandainya ada seorang pasien yang sakit berat, lalu ketika kita kunjung walinya atau istrinya atau siapa saja, karena khawatir itu menjadi penyakit yang menghantarkan kepada kematian, dia mengatakan pemaaf, lakolu, pemaaf, anak lu, macam-macam. Sedangkan pasien sudah enggak tahu diri, misal kadang-kadang sudah koma, apakah bisa memberi maaf begitu saja? Memberi maaf itu apa? Itu salah satu kemuliaan dalam akhlak, itu akhlak tertinggi. Maka
disebut dalam surah Ali Imran, di antara orang-orang yang akan menempati surga yaitu al-kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang menahan marah di saat dia mampu tapi dia tahan marah. Itu orang terhebat. Dia mampu, dia bisa pukul tapi dia enggak mau pukul karena dia tahan marahnya. Dia bisa ceraikan isterinya tapi dia tidak cerai karena dia tahan marahnya. Kemudian wal afina 'anil nas. Yang kedua, orang-orang yang suka memaafkan sesama manusia. Jadi pekerjaan maaf itu, memberi maaf itu baik. Jadi kalau dibilang pemaaf, kita boleh saja mengatakan kalau pemaaf. Cuma maaf itu yang dapat pahala yang memberi maaf. Tapi yang si pasien, dia tetap tergantung dengan niatnya. Selama hidup, sebelum jadi pasien, sebelum sakit, enggak pernah dia berusaha minta maaf. Kita yang dapat pahala dengan memberi maaf. Yang dia tergantung pada niat, bukan dengan memberi maaf dia sudah termaafkan. Tidak begitu. Ini ada orang yang berhutang lari, sudah berhutang lari, lalu karena kita menganggap alah sudahlah, mudah-mudahan jadi pahala untuk saya, karena Allah mengatakan tentang kalau engkau maafkan maka itu lebih baik bagimu, kata Allah, maksudnya surga. Karena dulu pun ada hadis di Bani Israel, kata Nabi, hadis riwayat Muslim, suka memaafkan hutang, lalu dia dimaafkan oleh Allah di akhirat, dibebaskan dari api neraka. Lalu kita berfikir ke situ, kita maafkan hutangnya, yang dapat pahala siapa? Kita. Dia, apakah dengan kita maafkan dia sudah hilang dosa-dosanya? Enggak. Yang dia tergantung dia, Pak. Ternyata dia memang enggak ada rencana bayar hutang, sampai mati anak rencana bayar hutang. Dia tetap dibangkitkan dalam keadaan orang yang melarikan diri dari hutang. Jadi kita ini dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Ya. Namun memberi maaf itu menyebabkan ahli waris tidak perlu bayar lagi. Dengan kita mengatakan kalau pemaaf, ya sudahlah, sudah saya maafkan, ahli waris enggak perlu bayar hutang lagi. Tapi orang itu mati dalam keadaan melarikan diri dari hutang, dia tetap dosa hutang tetap ditanggung sampai matinya. Ini innamal a'malu binniyat, itu mulai dari hidup sampai mati berlaku. Jadi memaafkan itu baik, tapi yang lebih baik adalah ketika seseorang memohon maaf sebelum sakit. Makanya perlu urusan-urusan dengan sama manusia itu, Pak, enggak diselesaikan Allah sampai selesai sesama manusia. Enggak selesai dunia, maka diselesaikan di akhirat. Maka boleh saja waktu tajak rumah sakit ni pemaaf, kalau pemaaf. Perlukah kita minta maaf sama pasien itu kalau kita punya dosa? Perlu. Tapi dia enggak bisa bicara lagi. Bisakah mewakili keluarganya? Itu tergantung juga, Pak. Kalau kita tidak ada rencana minta maaf kepada orang yang sakit ini ketika dia sehat, lalu ketika dia sakit baru kita datang sedangkan dia sudah tidak bisa lagi memaafkan, maka kita pun belum termaafkan oleh dia. Tetapi mudah-mudahan dengan memperbaiki keadaan dengan keluarganya, mudah-mudahan Allah ringankan. Makanya maaf itu kan harus disegerakan sebelum terjadi sesuatu. Jangan nunggu Idul Fitri untuk mohon maaf. Menyona sesuatu payah kemaah aja segera kan. Apalagi yang bersangkutan masalah harta, Pak. Yang bahaya kan. Banyak orang hari ini lari dari harta. Dia pikir selesai dengan lari, tidak. Paling bahaya orang yang berhutang tidak bayar, habis amalnya di akhirat. Sedangkan di akhirat penyelamat kita adalah amal. Habis dibagi kepada orang yang kita sakiti di dunia. Kira-kira begitu, Pak. Tentang urusan ini. Sebentar Ibu, terakhir sebentar Bapak silakan tadi. Siapa Pak? Aduh. Iya, silakan Bapak. Sebelum kita tutup masih ada waktu 2-3 menit lagi nih. Sebentar ya Ibu. Ustaz, beliau kan menyangkut dengan sikat gigi. Iya. Menyokah dan ligo kan. Hana mungkin dah sikat. Kalian kan lebih mubah kan yang punya baduha kan. Jangan lagi. Iya. Kalau seandainya tidak ada gigi kan nggak mungkin kita sikat.
Kalau ada gigi palsu, kita pleh, misalnya kita lepas sikat di luar, ya, kemudian kita masukkanlah kembali. Tapi bau mulut enggak hilang dengan tidak sikat. Tujuan illah siwak adalah menghilangkan bau. Tujuan illahnya menghilangkan bau. Jadi kalau enggak bisa disikat lagi, karena rata-rata yang menyebabkan bau adalah gigi, lubang di gigi, sela-sela makanan macam-macam. Tapi seandainya tidak ada gigi, maka kita bisa memilih cara yang lain, ya, berkumur-kumur dengan Listerin, Pak. Anak mecih Listerin, karena saya enggak dibayar sama Listerin pun. Ya. Menjadi bayar Listerin, lumpagah ulang-ulang Listerinnya. Jadi biar berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Pokoknya ilahnya hilang. Ilahnya adalah menghilangkan bau mulut. Ya, begitu kira-kira. Terakhir Ibu, 1 menit. Waalaikumsalam. Misalnya seperti yang sudah bunuh dalam hutang. Iya. Hutang 64 kali, adapun waktu tampaknya selesaikan oleh keluarga hilang. Baik. Hutang tidak sempat bayar ketika hidup, maka ahli keluarga haram membagi warisan sampai dia menyelesaikan 2 perkara. Yusa biha audain, kata Allah dalam surah An-Nisa, iaitu selesaikan wasiatnya lalu selesaikan hutangnya. Maka dia sudah diselesaikan hutangnya oleh keluarga dan haram keluarga bagi warisan. Selesaikan dulu hutang atau dan wasiat. Nah, pertanyaannya, setelah diselesaikan hutangnya oleh ahli keluarga, apakah si mayat masih membawa dosa? Kan itu. Tadi si mayat waktu hidup enggak ada rencana bayar hutang. Yang bayar orang lain, Pak. Istrinya yang bayar, anaknya yang bayar. Dia sendiri enggak ada rencana bayar hutang. Dia tetap bangkit seperti niatnya enggak ada rencana bayar hutang. Tetap dia bawa dosa itu. Namun diringankan urusan oleh Allah ketika proses hisab, tidak ada lagi hutang yang tersisa. Dia hanya berurusan dengan niatnya. Nah, itu nanti terserah Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terserah Allah. Kalau Allah mau ampunkan, ampunkan. Kalau Allah mau azab, azab. Ya. Karena kita ini, itu pilihan kita adalah menyerahkan urusan pada Allah. Kalau sudah diselesaikan oleh keluarga hutang, maka dia hanya berurusan dengan niat buruknya saja. Dengan niat buruknya saja. Tapi kalau dia tidak selesaikan hutang dan ahli keluarga menolak menyelesaikan hutang, malah udah bagi warisan duluan. Hutang enggak bayar, udah bagi warisan duluan. Ini dia dapat dosa, sekaligus nanti berurusan bayar hutang di akhirat dengan amal, keluarga pun ikut berdosa. Ikut berdosa, meneruskan keburukan itu, dan yang mereka makan dari hasil warisan itu adalah harta yang haram untuk dibagi, karena di dalamnya ada hutang dan wasiat yang belum diselesaikan. Jadi semuanya tergantung pada niat. Kecuali mana, Pak? Sebelum kita meninggal, kita nggak ada uang, lalu kita bilang sama keluarga menyolong meninggal, kabayi hutang tiat, tolonglah bayar hutang, saya nggak sanggup selama hidup. Situ dia selesai dengan niat baiknya, ya, dia selesai dengan niat baiknya. Karena banyak sekali orang yang melarikan diri, Pak, tapi yang selesaikan istri. Maka istri itu istri yang baik, anak-anak yang baik, ayahnya kurang ajar, tidak ada rencana bayar ketika hidup, nggak ada rencana, walaupun uang ada, nggak ada rencana bayar. Nah, itu tetap niat bergantung sampai mati, niat itu yang bergantung, ya. Baik, demikian kita cukupkan. InsyaAllah sekali lagi Bapak Ibu, saya umumkan Sabtu depan kita libur karena terjadi perbedaan perencanaan kemarin, dan baru kita mengaji lagi Sabtu yang berikutnya insyaAllah, ya. Karena saya harus ke Banda Aceh kembali untuk mengantarkan anak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.